Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga di pagi yang dingin ini ya anak-anak, cuacanya sudah mulai cerah. Anak-anak semuanya tentunya sudah bangun pagi yang masih daring ya. Dan anak-anak yang PTM tentu bangunnya lebih awal karena harus datang ke sekolah. Bu Guru kembali mengingatkan anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita terakhir ya membahas tema 6 tentang energi dan perubahannya, subtema 4. Nah, penghematan energi pembelajaran yang ke-6, menggali informasi, bekerja sama, menghemat energi, dan menghitung luas. Nah, itu materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, menggali informasi. Nah, seperti yang sudah Bu Guru bahas, bagaimana cara kita menggali informasi dari suatu bacaan atau teks bacaan ya. Tentu ada cara-caranya. Yang pertama itu anak-anak membaca dengan teliti teks atau bacaan tersebut. Lalu yang kedua, tentunya anak-anak mencatat informasi penting dalam bacaan atau teks bacaan tersebut ya, dicatat informasi yang penting. Lalu yang ketiga, tentunya anak-anak juga bisa mendapat atau menggali informasi tersebut dari cerita orang atau dari berita ya, dari berita di televisi ataupun dari media-media lainnya. Nah, tentunya yang kita cari adalah informasi penting ya anak-anak. Nah, itu informasi dapat digali dari berbagai sumber, misalnya gambar poster, slogan, atau gambar yang lain. Nah, gambar tersebut dapat dibuat cerita yang akan menghasilkan informasi penting untuk khalayak. Seseorang yang mendengarkan cerita akan mendapatkan informasi yang berguna. Cerita yang diperoleh dari informasi dapat disimpulkan. Bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan mencatat pokok-pokok cerita kemudian menyimpulkannya. Nah, itu ya anak-anak. Tentunya setelah kita mencatat informasi penting tersebut, kita bisa menyimpulkan informasi bacaan tersebut ya, sesuai dengan informasi-informasi penting tersebut. Oke, selanjutnya adalah pelajaran PPKN tentang bekerja sama menghemat energi. Nah, tentunya kita juga sudah tahu ya hak dan kewajiban kita dalam menghemat energi atau penggunaan energi. Nah, anak-anak sudah paham ya, sudah berkali-kali kita pelajari tentang hak dan kewajiban kita. Lalu bagaimana cara kita menghemat sumber energi tersebut? Nah, di sini bekerja sama, cara menghemat energi. Bekerja sama menghemat energi dapat dilakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tahukah kamu kerjasama menghemat energi di lingkungan sekolah maupun masyarakat? Dapatkah kamu menyebutkannya? Nah, di sini yang dibahas tentang cara menghemat energi di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Nah, contohnya di sini ya, di lingkungan sekolah, kerjasama menghemat energi di lingkungan sekolah. Yang pertama, mematikan lampu kelas ketika pelajaran selesai. Lalu kedua, mematikan kipas angin jika kelas sudah tidak dipakai. Nah, itu ya caranya anak-anak menghemat
energi tersebut, menghemat energi di sekolah. Tentunya di ruangan kelas dulu, di ruangan kelas kita seperti itu. Saat anak-anak belajar tentunya lampu dihidupkan ya. Tetapi setelah selesai lampu dan kipas angin dimatikan. Nah, itu cara kita menghemat energi di sekolah. Lalu yang di masyarakat, bagaimana sih? Nah, di masyarakat yang pertama, mematikan lampu penerangan jalan apabila sudah tidak digunakan. Lalu yang kedua, mematikan pendingin ruangan ketika rapat warga telah selesai. Nah, dalam lingkungan masyarakat, komplek atau gang, nah biasanya, bukan lagi biasanya ya anak-anak, nah tentu ada lampu penerangan. Nah, di setiap komplek atau gang, kampung itu ada lampu penerangan. Di saat malam, lampu tersebut dihidupkan. Tetapi pada pagi hari, kalau suasana atau sudah terang, pagi sudah terang, maka lampu tersebut kita matikan. Itu ya caranya kita menghemat energi listrik. Lalu yang kedua, mematikan pendingin ruangan ketika rapat telah selesai. Nah, di komplek, di gang atau di kampung ada namanya balai desa atau pos kamling ya anak-anak. Tentunya di sini balai desa. Balai desa itu khusus untuk pertemuan dalam komplek atau gang. Misalnya ada rapat atau musyawarah lainnya. Nah, ketika rapat tentunya suasananya ramai ya anak-anak. Beberapa warga datang dan merasa panas, maka dihidupkanlah pendingin ruangan tersebut seperti kipas angin atau AC. Nah, setelah selesai rapat, tentu ruang pendingin tersebut dimatikan. Nah, kipas angin atau AC itu dimatikan ya untuk menghemat sumber energi atau untuk menghemat energi listrik. Nah, itu contoh cara menghemat energi ya, bekerja sama menghemat energi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, bagaimana di lingkungan keluarga kita, di rumah? Nah, tentu anak-anak sudah tahu ya tugas anak-anak atau kewajiban anak-anak dalam keluarga. Saat sudah selesai belajar, tentu lampu dimatikan. Nah, saat sudah selesai menonton televisinya dimatikan. Nah, itu cara kita menghemat energi di lingkungan rumah. Oke, sekarang pelajaran matematika cara menghitung luas. Nah, di sini anak-anak kita lihat luas persegi satuan itu 5 kali 6 persegi satuan, lalu 30 persegi satuan. Nah, kita lihat di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Nah, 5 luas, lalu kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tentu kita 5-nya ini dikali 6. 6. Nah, kita hitung luasnya dulu dari menurun ya, dari menurun 1, 2, 3, 4, 5. Lalu mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 5 kali 6 persegi satuan, lalu hasilnya 30 persegi satuan. Itu ya anak-anak cara menghitung luas. Lalu yang kedua di sini kita hitung lagi secara menurun. 1, luasnya 1, 2, 3, 4. 4. Nah, di sini 4. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4 dikali 5 persegi satuan. Hasilnya tentu 20 persegi satuan. Nah, bawahnya juga sama ya anak-anak. Nah, ini cara kita menghitung luas persegi. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.